warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggu Suciyotriani dari kelas 12 MIA 2. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan tugas praktik yang diberikan oleh Ibu Julia Marini. Selamat menyaksikan. Peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awal tahun 1944, kekuatan Jepang mengalami kelemahan dalam menghadapi Perang Sekutu atau yang kita kenal dengan Perang Dunia Kedua. Sehingga Jepang mengubah siasat dan kebijakan-kebijakan. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari. Selanjutnya, Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Hal ini dilatar belakangi karena penolakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Mengapa kota Hiroshima ini yang dipilih? Karena kota Hiroshima merupakan pusat markas militer terbesar di Jepang. Maka selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom lagi di kota Nagasaki. Sehingga kota Hiroshima dan Nagasaki hancur. Akibatnya banyak ratusan masyarakat Jepang yang meninggal dunia. Dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Karena Jepang menyerah kepada Sekutu, hal inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, respon pemuda Indonesia pasca kekalahan Jepang. Setelah mendengar kekalahan Jepang, semangat pemuda Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semakin tinggi. Sultan Syahrir selaku tokoh golongan muda mendesak Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Muhammad Hatta menolak saran dari Sultan Syahrir karena hal ini harus dibicarakan kepada Soekarno dan anggota PPKI. Akhirnya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir bersama Wikana, Khairulsoleh dan Darwis menemui Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno menolak permintaan dari Sultan Syahrir karena menurut beliau hal ini harus dimusyawarahkan dengan anggota PPKI. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini dikarenakan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sehingga golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan dibawanya Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh dari Jepang dan meyakinkan kembali agar segera dilakukan kemerdekaan. Alasan dipilihnya Rengas Dengklok adalah ada dua. Yang pertama, letaknya terpencil, dan yang kedua, terdapat markas peta yang saling berhubungan baik. Akan tetapi, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak, sehingga disepakati oleh kedua golongan tersebut bahwa proklamasi akan diselenggarakan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo pun menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi. Setiba di Jakarta, rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta akan melakukan pertemuan dengan anggota PPKI di Hotel Den Indes. Akan tetapi pertemuan tersebut tidak jadi karena tidak diberi izin oleh pemerintahan Jepang. Selanjutnya, rombongan menuju ke rumah Nishimura, merupakan kepala pemerintahan Jepang. Di kediaman Nishimura, Soekarno menyampaikan rencana persiapan kemerdekaan. Nishimura menegaskan bahwa PPKI tidak dapat beraktivitas lagi. Alasannya karena sejak tanggal 16 Agustus 1945, Jepang harus tunduk kepada Sekutu. Selanjutnya, rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta segera menuju kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Alasan perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda karena Rumah Laksamana Maeda mempunyai hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga kedua pimpinan tersebut tetap aman. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda diawali dengan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat pertama yaitu kemerdekaan Indonesia. Kalimat tersebut diambil dari Piagam Jakarta. Yang kedua, kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Yamin yang berisi usaha pemindahan kekuasaan. Saran-saran tersebut ditulis oleh Soekarno.
Setelah Soekarno merumuskan teks proklamasi tersebut, ia menemui tokoh-tokoh yang sedang menunggu. Tujuannya untuk meminta persetujuan perumusan teks proklamasi. Hampir semua yang hadir di Rumah Laksamana Maeda menyetujui isi rumusan teks proklamasi tersebut. Hanya saja golongan muda tidak setuju. Golongan muda beranggapan bahwa isi teks rumusan proklamasi tersebut kurang tegas. Menurut golongan muda, kalimat kedua tersebut dianggap terlalu berhati-hati. Selain itu, juga muncul masalah mengenai tokoh yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Soekarno meminta untuk semua orang yang hadir di kediaman Laksamana Maeda untuk menandatangani naskah tersebut. Akan tetapi usul tersebut ditentang oleh Khairul Soleh karena golongan muda tidak mau ada ikut campur tangan dengan Jepang. Karena golongan muda tidak mau ada unsur Jepang dalam naskah proklamasi kemerdekaan. Unsur tersebut seperti PPKI yang merupakan organisasi Jepang. Soekarno pun mengusulkan agar yang menandatangani naskah tersebut adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya naskah diketik oleh Sayutik Melik. Selanjutnya pembacaan teks proklamasi. Soekarno mengusulkan teks proklamasi diadakan di lapangan Ikada, tetapi Soekarno meminta agar di rumahnya saja di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Akhirnya disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan di kediaman Soekarno. Soekarno pun meminta Burhanuddin Muhammad untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Setelah itu, Sudiro menemui Dr. Muardi. Dari Dr. Muardilah, Sudiro tahu bahwa proklamasi akan dilaksanakan di rumah Soekarno. Dr. Muardi meminta Latif Hedradiningrat untuk menjaga di sekitar kediaman Soekarno. Selanjutnya, Suirjo meminta Wilopo untuk menyiapkan peralatan seperti mic. Sedangkan Sudiro memerintahkan S. Suhut untuk menyiapkan tiang bendera. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhut dan Latif Hedradiningrat. Selanjutnya, Suirjo dan Dr. Muardi menyampaikan pidato. Meskipun acara proklamasi hanya berlangsung selama 1 jam, tetapi acara tersebut berlangsung secara hikmat. Selanjutnya, penyebaran berita kemerdekaan Indonesia. Seperti Soekarno Susanto membuat pemancar radio baru. Penyebaran berita proklamasi ini dapat dilakukan dengan melalui pamflet, poster, pengeras suara, mobil di jalan-jalan, dan coret-coretan di dinding-dinding serta di kereta api. Selanjutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa dalam bentuk rapat raksasa. Rapat raksasa ini diselenggarakan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Medan. Rapat raksasa ini bersifat nasional, diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di lapangan Ikada, sehingga dikenal dengan Rapat Raksasa Ikada. Rapat Ikada ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 1945 dan dihadiri oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Beberapa dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Aceh, Kalimantan, dan terakhir Sulawesi. Dukungan di daerah Jakarta seperti menurunkan wali kota Sigo menjadi Suirjo. Di Bandung, penyebaran berita kemerdekaan di Bandung dibantu oleh Angkatan Muda Bandung. Rakyat-rakyat Bandung menduduki kantor-kantor pemerintahan Jepang. Sedangkan dukungan rakyat di Semarang yaitu melakukan pemindahan kekuasaan pemerintahan Jepang. Melakukan pawai dengan membawa bendera merah putih. Dukungan rakyat di Surabaya yaitu mereka menyobek bendera Belanda yang berwarna biru sehingga tinggal menjadi merah dan putih, tepatnya di Hotel Yamato. Yaitu di Aceh, dukungan rakyat yaitu dengan dilakukan pawai di sekitar Kutai Raja, dan beberapa wilayah lainnya juga melakukan dukungan. Selanjutnya, materi kedua adalah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama adalah penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang pertama penetapan UUD 1945 menjadi konstitusi negara. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pembentukan pemerintahan daerah dan departemen. Di sini wilayah Indonesia terbagi menjadi 8 daerah dan 12 departemen. Dan juga berhasil menetapkan 4 menteri. Yang keempat, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kelima, pembentukan Tentara Nasional Indonesia seperti BKR, TKR,
TNI, dan Kepolisian Negara. Yang keenam, pembentukan partai politik. Yang ketujuh, pembentukan komite fund, aksi, dan badan perjuangan. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Burhanuddin Muhammad, Latif Hedradiningrat, S. Suhud, dan Suwirjo. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.